mungkin ada yang tertarik menulis buku Negara Festival. Karena banyak sekali ada festival di Bali terutama, juga di daerah lain di Indonesia. Saya berpikir gini, ada dalam peristiwa-peristiwa kebudayaan itu dan orang-orang yang ingin mencatat itu ada dua hal, adalah hal-hal besar dan hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang. Ada orang yang melakukan hal-hal kecil tapi merasa besar. Ada orang yang melakukan hal-hal besar, hal-hal kecil, tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat besar gitu. Artinya kalau yang dilakukan oleh Andi SW itu dengan mencatat ini adalah peristiwa kecil, gitu. Kecil sekali gitu. Yang besar itu bikin buku setebal ini, puncak-puncak kebudayaan di Indonesia, gitu kan. Itu baru hal yang besar gitu. Itu dananya pasti besar. Ada orang yang melakukan hal-hal kecil. Salah satunya gini, saya harus menjelaskan bahwa yang ditulis semua Festival Kumo itu saya yang menginisiasi. Itu inisiatif saya bersama keluarga sebenarnya. Keluarga saya kan semuanya keluarga seniman itu, seniman tradisional. Saya aja yang agak modern sedikit. Maksudnya malu loh ini beli. itu seperti ini kan, yang dibilang Andi SW tadi soal ada padi unggul dulu, itu terjadi sebenarnya di Bali, itu di Tabanan paling banyak, itu di daerah Penebel. Itu kalau dulu padi umurnya itu 8 bulan, itu paling sedikit itu 8 bulan. Dan ketika padi berumur semakin panjang, masyarakat semakin males, tidak ada kerjaan karena menunggu panen saja sampai 8 bulan. Mereka malas tapi kreatif, mereka terus menanam menanam keladi, menanam ketela pohon, menanam umbi-umbian. Itu untuk jaga-jaga 8 bulan kita menunggu panen. Dan kalau misalnya beras kita sudah habis, kita tidak makan gitu. Makanya mulailah awal-awal setelah panen, makanan kita beras tulen gitu, beras saja gitu. Setelah itu dicampur sedikit dengan keladi. Udah dekat-dekat panen beras sudah habis, tinggal singkong saja kita makan gitu. Tapi di antara jarak sekian 8 bulan itu banyak sekali di Bali muncul kesenian-kesenian. Misalnya salah kesenian-kesenian besar termasuk festival panen itu kan sudah ada sejak dulu. Ya, pemerintah atau kita hanya menamai saja itu festival gitu. Padahal masyarakat sudah melakukan sejak dulu. Itu muncul misalnya salah satu yang besar itu di Bleleng, sapi kerumbungan, adu sapi. Di Negaro itu Makepung. Ada muncul seperti itu. Artinya sapi itu kan produk agraris. Tapi yang banyak muncul sebenarnya adalah waktu luang. Waktu luang yang banyak. Makanya Bali Banjar waktu itu hidup. Pusat kebudayaan di Bali bukan art center. Art center itu bahasa Indonesianya itu kan art center itu pusat art itu kesenian. Pusat kesenian itu hanya nama, yang pusat kesenian yang sebenarnya adalah Bali Banjar gitu. Artinya di Bali itu banyak sekali ada pusat kesenian itu. Gimana dan itu kecil hal kecil yang tidak bisa kita lihat. Di Bali Banjar itu dah orang ketika menunggu panen banyak waktu luang, terciptalah karawitan Bali. Itu semua tercipta di Bali Banjar. Itu ada orang meceki, atau meceki main kartu. Ada orang menggambel, ada orang diskusi, ada orang membongbong. Membongbong itu latihan ayam adu, itu latihan ayam adu. Itu melatih ayam untuk diadu nanti. Itu artinya itu kan bagian dari kebudayaan. Disitulah tercipta bobotoh yang hebat, peneliti yang hebat, dan juga seniman yang hebat gitu. Kan seperti itu gitu. Dan itu kita selama ini kita anggap hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil. Sama seperti menulis buku ini adalah hal-hal kecil gitu. Hal besar itu memang segede gini bukunya gitu. Dan harus mencatat seluruh puncak-puncak kebudayaan. Ini kan bukan puncak-puncak kebudayaan, kan cuman kita aja yang menyebut itu. Nah,
hal besar yang dianggap hal besar selama ini adalah festival yang bisa mendatangkan turis. Itu sangat kentara sekali di Bali gitu. Festival Kumu itu salah satunya adalah kebalikan dari itu. Antitesisnya. Ini Festival Kumu itu dibikin dengan tanpa biaya, tanpa biaya dalam pengertian biaya APBD lah gitu. Atau dana bansos, tidak seperti itu, tapi menggunakan alat-alat yang ada di pertanian, misalnya bekas-bekas pelepah kelapa yang kita pasang yang udah kering, itu yang kita jadikan, nggak backdrop gitu, kita bikin tulisan dari ranting-ranting kayu yang sudah lapuk gitu, itu seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang datang terus merasa heran, kok kamu bisa bikin seperti ini, berapa dana yang kamu habiskan? Loh, kalau pemerintah bikin 1 miliar ini habis, kan aku bilang gitu. Saya bilang begitu, tapi di sini nggak mengeluarkan duit. Tapi apa yang dikeluarkan adalah kemauan anak, menumbuhkan kemauan anak-anak itu modal besar itu. Menumbuhkan kemauan anak-anak untuk bermain, untuk datang ke sawah gitu. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Kalau itu diduitkan itu miliaran itu. Gitu. Miliaran. Tidak seperti kita bikin lomba mewarnai yang pesertanya 1.000 orang gitu, anak-anak yang sebagian dipaksa oleh orang tuanya, sebagian dipaksa oleh sekolah, sebagian dipaksa oleh panitia karena biar rame gitu kan. Yang tersisa cuma 5 orang atau 10 orang yang benar-benar jadi pelukis. Tapi ini anak-anak itu melakukan permainan dengan gembira gitu. Dengan gembira. Kalau saya menyebut waktu itu festival partisipatif. Ada festival seperti ini. Festival kita datangkan misalnya artis dari ibu kota, masyarakat lokal hanya menonton gitu. Yeah. Itu festival yang sangat berjarak gitu. Kita datangkan artis-artis dari luar, tapi masyarakat kita menonton gitu. Kita mendatangkan tontonan dari luar, dan itu kan mendidik kita bukan jadi produsen, tapi menjadi konsumen. Gitu. Menjadi penonton, jadi masyarakat penonton, bukan masyarakat yang ditonton gitu. Nah, festival Kumu itu mereka bermain, mereka menonton temannya. Yang datang dari luar, banyak teman-teman dari luar datang waktu itu, yang anak-anaknya tiba-tiba ingin menginap karena besoknya ingin bermain lumpur lagi gitu. Ada yang nangis, beberapa anak itu anaknya pelukis itu siapa itu nangis terus ingin dan itu kan hal kecil gitu. Sama seperti yang dilakukan Mas Andi, yang kecil ya, yang besar itu segini. Ini apa ini? Iya. Tapi kan selama ini kita bicara pada tataran itu fisik, ramai orang datang, bisa mendatangkan duit dan bisa mendatangkan turis. Tapi jarang sekali orang bicara soal nilai-nilai. Nah, yang kecil dilakukan Mas Andi ini, tapi nilainya besar. Yang segini bukunya itu nggak ada nilainya, meskipun nilai anggarannya gede gitu, tapi untuk apa gitu? Buku seperti itu tidak membangkitkan partisipasi, tidak memiliki efek apa-apa gitu. Nah, itu biasanya hal-hal kecil dilakukan oleh orang-orang ideologis, hal-hal besar dilakukan oleh orang ekonomis. Nah, itu sama seperti ini pertanyaan sekarang ya. Tadi saya ngomong gini, ini pertanyaan. Nah, yang ditemukan Mas Andi di perpustakaannya Bapak Umar Khayyam. Umar Khayyam itu salah satu saya mengagumi, hampir buku mangan orang mangan ngumpul itu saya koleksi. Banda Sugih tanpa Banda, Sugih tanpa Banda itu salah satu yang mendasari juga gaya penulisan saya. Nah, yang disebutkan tadi Mas Andi SW itu laporan dari Lekra, buat di Bali itu ada Arjo Janger gitu. Janger di Bali itu kebanyakan Janger waktu itu. Karena itu paling gampang dilakukan orang, cuma nyanyi. Kalau Arjo agak susah karena nyanyi sastra, pasti harus mengkidung, harus pakai geguritan. Tapi kalau Arjo itu nyanyian Bali yang nggak ngepop, yang semua orang bisa melakukannya gitu. Tidak perlu teknik
teknik suara teknik vokal yang ribet lah gitu. Makanya lekra banyak di Bali itu sebenarnya membentuk arjo. Arjo dan nyanyian yang itu. Nah, kan ada ideologi yang ingin dimasukkan ke situ gitu. Masukkan ke situ adalah energi marxis. Makanya laporannya belum marxis. Galer ini belum marxis gitu, masih nasionalis. Masih itu kan seperti itu tantangannya. Nah, pertanyaan saya, Mas Andi ini kan bukan karena itu acuannya, karena buku itu acuannya. Artinya Mas Andi juga punya ideologi ini. Apa buku ini? Gitu. Artinya orang itu ada tujuan yang berbeda-beda. Kalau orang membuat buku yang besar itu ada tujuannya dan kita ngerti tujuannya. Gitu. Tapi yang ini banyak orang yang tidak ngerti tujuannya. Untuk apa Mas Andi itu mendatangkan duit juga enggak, orang beli bukunya juga enggak terlalu banyak. Ngapain baca orang lain, penggemarnya pasti sedikit. Nah yang besar itu adalah ideologinya yang dimasukkan, sama seperti laporan-laporan lekra itu. Apa ya ideologinya apa? Gitu kan? Nah, yang lebih luas lagi, Mas Andi itu punya nggak ideologi dalam berkesenian, dalam pantomime, dalam tangan ini? Gitu. Ujian. Harus dijawab nih. Artinya harus ada tujuannya itu gitu. Itu aja pertanyaannya cuma satu, yang lain cuma